Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Mulyana dengan NIM C.1221050. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan kembang perempuan atau Rastrigger brachysoma Bricker 1851 yang ditangkap di Selat Sunda. Next. Dan berikut merupakan tim penyusun daripada laporan ataupun seminar hasil kajian daripada kelompok 2. Ya, berdasarkan latar belakang, biologi perikanan merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang mengidentifikasi terkait dengan sifat dan juga karakteristik pada ikan yang dimulai daripada awal hidupnya sampai dengan akhir hidupnya. Pada biologi perikanan juga belajar terkait dengan morfologi dan juga anatomi yang ada pada tubuh ikan. Selanjutnya, terkait dengan ikan kembung perempuan ini merupakan salah satu spesies ikan yang banyak ditemukan di perairan di Indonesia, khususnya di Selat Sunda. Ikan kembung perempuan juga memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan juga sebagai bahan pangan ataupun bahan yang lainnya. Nah, namun pada dewasa kini, ikan kembung perempuan ini mengalami penurunan atau terjadinya eksploitasi, yang dimana populasi ikan kembung perempuan di perairan Selat Sunda sendiri itu sudah menurun. Hal ini tentunya tidak sesuai atau tidak sejalan dengan poin SDGs poin 14 terkait dengan menjaga ekosistem laut. Adanya kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat populasi ikan kembung perempuan yang berada di perairan Selat Sunda dan juga pengendalian terkait dengan populasi ikan kembung perairan di Selat Sunda. Next. Adapun metodenya terkait dengan waktu dan tempat serta alat dan bahan sebagai berikut. Next. Nah, berikut merupakan prosedur kerja yang dilakukan terkait dengan pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan. Next. Nah, ini merupakan analisis data yang dilakukan pada kajian kali ini terkait dengan pertumbuhan, yaitu meliputi distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, serta faktor kondisi. Pada reproduksi terkait dengan proporsi kelamin, IKG, dan juga fekunditas, serta pada makanan ikan terkait dengan IP, luas relung, tumpang tindih, IST, dan juga PUR. Nah, berikut merupakan hasil dan juga pembahasan pada ikan kembung perempuan. Yang pertama yaitu terkait dengan pertumbuhan. Berdasarkan distribusi frekuensi panjang total didapatkan, penyebaran tertinggi yaitu pada selang kelas 195 sampai dengan 206. Begitupun dengan populasi ikan kembung perempuan jantan dan juga ikan kembung perempuan betina didapatkan tertingginya yaitu pada selang kelas 195 sampai dengan 206. Berikutnya mengenai hubungan panjang dan bobot total didapatkan berdasarkan hasil analisis regresi daripada hubungan panjang dan bobot total yaitu sebesar 0,8767. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwasanya hubungan panjang dan bobot total memiliki korelasi yang sangatlah tinggi atau yang cukup tinggi sebesar 0,8767. Selanjutnya terkait dengan faktor kondisi total yaitu terkait dengan indeks kematangan ataupun kemontokan daripada suatu ikan, khususnya ikan kembung perempuan. Pada faktor kondisi total ikan kembung perempuan didapatkan, indeks FK tertinggi yaitu pada bulan Januari dan terendahnya pada bulan Mei. Selanjutnya, yaitu pola pertumbuhan. Pola pertumbuhan pada ikan kembung perempuan didominasi oleh isometrik yang dalam artian tidak ada dampak pengaruh nyata terkait dengan pertambahan panjang dan juga pertambahan bobot pada ikan kembung perempuan. Nah, selanjutnya mengenai pembahasan reproduksi. Pada yang pertama ini yaitu terkait dengan proporsi kelamin, didapatkan bahwasanya berdasarkan perhitungan Chi-square, X-hit pada ikan kembung perempuan ini lebih rendah daripada X-temp. Dapat disimpulkan bahwasanya hal ini merupakan tolak H0, yang dimana kesimpulannya yaitu tidak sama dengan satu. Dalam artian, proporsi kelamin ikan kembung perempuan betina dan jantan tidak seimbang. Adapun terkait dengan TKG jantan gabungan, pada TKG jantan gabungan ini didominasi oleh keberadaan TKG 2 yang mendominasi pada setiap selang kelas. Selanjutnya, ada TKG betina gabungan. Hal ini sama seperti pada TKG jantan gabungan, yaitu didominasi oleh TKG 2 pada setiap selang kelasnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan bahwasanya terkait dengan faktor internal dan juga faktor eksternal pada suatu ikan tersebut. Selanjutnya yaitu IKG jantan gabungan.
Pada IKG jantan gabungan didapatkan, indeks kematangan goda tertingginya yaitu pada TKG 4 dan indeks kematangan goda terendahnya yaitu pada IKG 1. Begitupun pada IKG betina gabungan. Boleh di-next. Pada IKG betina gabungan didapatkan, TKG 4 ini lebih mendominasi atau tertinggi daripada TKG-TKG yang lainnya. Hal ini dapat terjadi atau dapat disimpulkan bahwasanya pada ikan kembung perempuan betina dan juga jantan pada perairan Selat Sunda didapatkan bahwasanya memiliki tingkat kematangan gonad yang rendah yaitu pada, TKG 2 sedangkan indeks kematangan rataannya yaitu tertingginya pada TKG 4. Nah, adapun pada hubungan panjang dengan fekunitas berdasarkan hasil regresinya yaitu didapatkan sebesar 0,0534 yang di mana dari hasil ini dapat disimpulkan hubungan panjang dengan fekunitas itu cukuplah rendah dengan hasil sebesar 0,0534. Boleh di-next. Pada hubungan bobot dengan fekunitas pada betina juga didapatkan regresinya rendah yaitu sebesar 0,0558. Nah, pada persebaran diameter telur, bahwasanya pola pemijahan daripada ikan kembung perempuan ini memiliki total spawner atau didapatkan hanya ada satu titik puncak tertinggi daripada pola pemijahannya. Ini dapat disimpulkan bahwasanya ikan kembung perempuan ini melakukan proses pemijahan hanya pada periode tertentu. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan pada selang kelas 0,14 sampai dengan 0,2. Next. Ya, pada makanan ikan, bagian indeks bagian terbesar didapatkan bahwasanya makanan utama daripada ikan kembung perempuan ini yaitu Nauplius sebesar 67, dan makanan pelengkapnya ada Pleurisima, ada Nischia dan juga Depatodona dan makanan lainnya ataupun tambahan yaitu sebesar 1%. Adapun berdasarkan luas relung didapatkan bahwasanya nilai BA antara jantan dan betina ini merupakan yang mendekati 0. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya ikan jantan dan betina ini merupakan ikan yang selektif atau hanya memakan beberapa organisme saja. Berdasarkan tumpang tindih, didapatkan bahwasan nilai CH daripada ikan kembung perempuan ini yaitu mendekati 1 sebesar 0,9. Dapat disimpulkan bahwasanya persaingan daripada ikan kembung perempuan ini cukuplah rendah. Next, hubungan panjang tumbuh dan juga volume makanan. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan regresi tertinggi daripada hubungan panjang tubuh dan volume makanan ini didapatkan pada betina yaitu sebesar 17,42%. Sedangkan untuk panjang usus relatifnya ikan kembung perempuan merupakan ikan karnivora dikarenakan memiliki nilai PUR sebesar 0,5115 atau kurang dari 1. Hal ini dibuktikan bahwasanya ikan kembung perempuan ini memakan jenis-jenis organisme seperti fitoplankton dan juga zooplankton di perairan. Next. Berdasarkan hasil kajian ataupun analisis dapat disimpulkan kajian ini memiliki sampel sebanyak 210 ikan kembung perempuan, memiliki analisis pertumbuhannya yaitu isometrik serta reproduksi dapatkan bahwasanya ikan kembung perempuan ini proporsinya tidak seimbang dan juga ikan kembung perempuan ini memiliki pola pemijahan total spawner. Berdasarkan hasil analisis, makanan didapatkan bahwa makanan utama daripada ikan kembung perempuan ini merupakan Nauplius serta ikan jantan dan betina ini merupakan ikan yang dikategorikan sebagai ikan yang selektif atau memakan organisme tertentu saja. Adapun saran daripada hasil kajian ini perlu pengkajian lebih lanjut atau lebih berkelanjutan agar didapatkan hasil analisis pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan pada ikan kembung perempuan yang lebih baik lagi untuk dijadikan sebagai pedoman daripada kebutuhan di masyarakat. Demikianlah terkait dengan hasil kajian pemaparan analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan kembung perempuan atau Raster-Riger Brachysoma di perairan Selat Sunda. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.